Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik bro, di depan saya ada Honda Scoopy dengan kode K44 mengalami kendala suara mesin kasar di area CVT, dan untuk tenaga itu juga terasa loyo atau drop. Nah, untuk kondisi awal sebelum saya bongkar untuk bagian puli depan ataupun puli belakang, ini akan saya tunjukkan dulu untuk kondisi suaranya kan bro. Jadi biar nanti bisa diperbandingkan atau dibedakan sebelum dan sesudah diperbaiki. Oke, untuk mesinnya saya nyalakan dulu. Oke ya, untuk suara mesin seperti itu, kresek-kresek. Suara kresek-kresek ini berasal dari vibel Kang Bro. Vibelnya sudah mulai mengeras. Kemudian saya coba tarik gasnya ya. Timbul suara kletek-kletek Kang Bro. Suara kletek-kletek biasanya itu dari area roller depan ya. Bisa dari rumah rollernya yang sudah kemakan atau rollernya sendiri, ataupun dari pislet ya, pisletnya itu sudah longgar bisa juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bongkar ya untuk puli depan dan puli belakang. Oke, sekarang kita analisa satu persatu dari komponen CVT ini sudah saya bongkar Kang Bro. Kita mulai dari rumah rollernya dulu ya. Tadi saat dibuka gasnya itu timbul suara kletak-kletak Kang Bro. Timbul suara kletak-kletak, begitu turun gas juga masih ada tek 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 tek, tek seperti itu. Nah, kita cek dari pislet ini ya. Ini sudah longgar juga Kang Bro. Terlihat ya. Oke, pislet longgar. Kemudian kita cek bagian roller, kita cek posisi pemasangannya juga. Untuk sisi yang tumpul berada di sebelah kanan. Oke, benar ya. Dan untuk kondisi roller sendiri sudah mulai ada peyang sedikit, tapi ini termasuk merata ya, bukan satu tempat yang peyangnya terlalu parah. Kondisi roller seperti ini masih bisa digunakan Kang Bro kalau misalkan belum dilakukan penggantian. Kayak ini bagian roller belum terlalu parah. Kemudian untuk bagian rumahannya ini, untuk bos-bosannya ini bisa dilihat ya. Oblaknya terlalu parah Kang Bro. Nah, ini salah satu penyebab dari tenaga mesin ini terasa loyo Kang Bro. Kenapa jadi loyo? Karena bagian puli ini tidak bisa mengapit dengan sempurna ke vibel ya, sehingga terjadi slip karena posisinya ini bergoyang. Jadi saat berputar itu ada geolan seperti ini Kang Bro. Jadi posisi mengapit vibel itu jadi nggak, kurang nyengkram gitu. Vibel juga selip. Selanjutnya kita cek ke bagian vibelnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk tepian pinggirannya ini sudah menyudut. Kemudian vibel juga permukaan keras Kang Bro. Nah, kalau keretakan itu belum terlalu. Oke. Nah, kemudian kita cek bagian roda atau kampas gandanya. Wah, ini sudah tipis sekali Kang Bro. Nah, ini penyebab berikutnya Kang Bro. Mesin ini nggak bertenaga.
kampas gendanya sudah mau habis ya. Oke. Bagian mangkok ganda. Oke, masih bagus. Bekas tapakan dari kampas ganda itu rata ya. Nah, ini untuk kipas atau puli depan masih bagus. Jadi ada beberapa komponen ini yang harus diganti Kang Bro. Yang pertama ini ya, rumah rollerannya ini. Ini kalau kondisi seperti ini harus ganti Kang Bro, karena ini sangat berpengaruh ke tenaga. Kemudian komponen berikutnya di bagian kampas ganda, ini sudah tipis, ini juga harus diganti. Untuk vibel sekalian ini juga akan diganti karena sudah terjadi slip ya, akan diganti beserta nanti juga untuk rollernya. Biasanya untuk bagian vibel ini dijual satu paket dengan roller Kang Bro, untuk yang sekarang ya. Nah, untuk bagian pislet yang longgar seperti ini, mungkin ini bisa kita ganjel nanti kalau misalkan nggak diganti. Tapi kalau diganti ya nggak perlu dilakukan pengganjalan. Tapi kalau misalkan nanti dapat untuk komponennya, ini juga sekalian diganti. Kalau misalkan nggak dapat bisa diganjel. Oke ya, itu beberapa komponen yang harus dilakukan penggantian. Nah, untuk kondisi mesin sendiri Kang Bro, kita juga akan cek ya putarannya tanpa CVT terpasang. Karena pada dasarnya motor itu tidak bertenaga, kita harus tahu terlebih dahulu kondisi mesin utamanya itu seperti apa. Mesin utama itu maksudnya dari truk as ke depan Kang Bro, dari mesin ini sendiri ya. Jadi putaran mesin ini sendiri itu normal atau enggak, dia mau meraung atau enggak saat digas besar. Kalau misalkan dia mau meraung saat diputar gas sampai mentok, ini menunjukkan bahwa kondisi mesin ini sehat atau fit, dalam arti dia nggak sakit. Tapi kalau misalkan mesin utama ini kok nggak mau meraung, belum mau meraung, itu bisa diartikan mesin ini sedang mengalami sakit Kang Bro, yang artinya perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Misalkan kalau mesin utama ini belum kita perbaiki, kalau misalkan dalam kondisi sakit, maka di area CVT ini kan pengolah tenaga Kang Bro, transfer atau pemindah tenaga putaran mesin menuju ke roda belakang. Ini melalui ini tadi komponen yang sudah kita analisa semua, dari puli primer, puli sekunder beserta komponen-komponen yang lain ya. Ini hanya pemindah tenaga, pentransfer tenaga dari penggerak utama menuju ke roda belakang. Kalau misalkan penggerak utama itu sudah oke, baru kita olah di CVT sini. Tapi kalau misalkan penggerak utama, penghasil tenaga utama kok belum oke, kita mau olah seperti apapun di area sini ya percuma Kang Bro. Jadi seperti itu ya untuk tahap-tahap mengatasi masalah tenaga motor yang loyo. Entah itu di motor manual ataupun matic seperti ini Kang Bro. Kurang lebihnya sama ya untuk cara kita menganalisa atau menelusuri dari mana saja yang perlu kita benahi terlebih dahulu, kita betulkan terlebih dahulu. Jadi kita cek dulu ya untuk kondisi mesin seperti ini. Dengan kondisi CVT sudah kita bongkar komponen-komponennya. Sekarang saya nyalakan. Oke ya, terdengar untuk suara mesin itu juga cukup halus Kang Bro, dalam kondisi seperti ini tanpa kita pasang komponen CVT. Dan ini untuk kruk asnya juga masih oke, belum ada terjadi oleng. Sekarang saya coba gas. Oke ya, untuk mesin sudah mau meraung Kang Bro. Berarti ini untuk kondisi mesin itu normal ya. Untuk penghasil tenaga utama atau dari area kerengkes ke depan
itu dalam kondisi normal, nggak ada masalah. Berarti kita selanjutnya tinggal fokus ke bagian komponen-komponen yang ada dalam CVT ini yang sudah kita analisa tadi ya. Dari beberapa komponen yang harus dilakukan penggantian, yang pertama dari rumah roller, V-belt, roller itu sendiri, kemudian juga bagian kampas gandanya atau prodonya. Oke ya, untuk selanjutnya langsung kita lakukan proses bersih-bersih dulu di area bak CVT-nya. Nanti kita lanjutkan proses perakitan komponen-komponennya. Oke Kang Bro, untuk kondisi puli sekunder ini masih dalam kondisi normal ya. Untuk seal penutupnya bagian luar dan juga bagian dalam ini aman. Jadi untuk bagian grease itu nggak ada yang keluar, aman. Kita tinggal tambahkan saja untuk grease-nya nanti di dalam sana ya. Jadi supaya lebih awet lagi nanti ya, untuk grease kita tambahkan saja. Ini tidak perlu kita bongkar Kang Bro. Kemudian untuk bagian per ini bisa kita lakukan pengganjalan. Ini lembek banget Kang Bro, apalagi nanti kalau V-belt diganti baru ya akan sangat terasa masih loyo awalan itu kalau misalkan fan beltnya baru. Tapi ini kita siasati, nanti bagian per ini kita ganjel atau kita ulur juga bisa Kang Bro. Kita tarik ya, ini bisa kita tarik atau kita mau tambahkan biasanya sih kawan-kawan banyak yang menggunakan pengganjal menggunakan pelor, tapi kalau saya biasanya menggunakan isian kabel speedo Kang Bro, itu lebih aman menurut saya ya. Bisa ditambahkan di sini dan juga di sebelah sini, jadi dua sisi ditambahkan itu bisa. Tambahkan satu sisi saja itu juga sudah cukup Kang Bro. Oke ya, kemudian untuk kampasnya ini kita lepas, ini sudah tipis sekali. Oke, kita lepas dulu untuk bagian kampas ganda. Nah, bekasnya ini sudah diganjel-ganjel ya untuk bagian kampas gandanya Kang Bro. Ini ada karet peredamnya. Nah, di bagian karet ini ditambahkan potongan selang tadi ya ini. Oke. Nah, ini untuk kampas gandanya Kang Bro, saya ganti baru ya, original dengan kode K44. Oke Kang Bro, kita cek ya kondisi saat kampas ini terpasang ya. Di as ini harus enteng Kang Bro. Oke, ini enteng. Dan enteng. Nah, ini agak seret ini. Oke, kalau misalkan ada yang seret seperti ini, kita tambahkan grease sedikit Kang Bro, supaya lebih licin dan nggak macet gitu. Kalau misalkan ini ada salah satu yang nggak enteng, biasanya itu akan berefek juga Kang Bro. Jadi untuk posisi megarnya itu nggak imbang, napaknya kurang maksimal ya.
Enteng semua dari ketiganya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita pasang untuk karet peredamnya. Baik Kang Bro, untuk produk kampas ganda sudah terpasang ya. Selanjutnya kita lakukan penguluran bagian percivity-nya. Ini kita ukur dulu untuk awal berapa senti. 12,1 ya, 12 cm lebih 1 mili. Nah, kita ulur ya. Oke ya, kita ukur kembali. Di sini sudah ada penambahan sekitar 3 mili Kang Bro. Tadi 12,1, sekarang 12,5. 4 mili. Oke, sekarang selanjutnya kita pasang ya. Pemasangan mur ini Kang Bro, bagian yang apa namanya agak cembung ini ya, ini menghadap ke dalam ya, dan yang rata itu di luar. Ini masih pabrikan, belum pernah diganti Kang Bro. Oke Kang Bro, ini untuk bagian rumah roller ya. Saya pakai kepunyaan Indupat, satu paket ya, dengan kode K44. Kebetulan tadi yang ori kosong, jadi saya gunakan yang merek ini. Kita coba lihat ya. Oh, ini sudah satu paket komplit Kang Bro. Ramplet, pislet, kemudian bosnya juga ada ya ini. Langsung saja kita buka. Rollernya juga sudah terpasang di dalam. Tapi ini sudah langsung ada longgar-longgarnya Kang Bro. Oke, kita coba cek ya untuk roller ya. Oke ya, jadi ini roller sudah ada Kang Bro ya, rollernya sudah ada. Kemudian saya beli tibelnya itu satu paket dengan roller juga,
Nah, nanti kita gunakan roller yang ini ya, yang ori. Jadi untuk yang bawaan dari Indopart itu nanti kita lepas saja, kita nggak pakai, kita pakai yang ori saja Kang Bro. Nah, ini ya untuk yang satu paket beserta fibernya. Nah, ini rollernya, dan ini kita nggak pakai. Dah. Untuk bagian bos rumah roller kita cek. Oke, bagus Kang Bro, presisi. Oke, ya untuk pemasangannya yang rata itu sebelah kanan. Oke, sekarang kita coba cek ramplat yang lama dengan yang baru itu seperti apa selisihnya. Tadi untuk yang bawaan Indopart itu agak longgar Kang Bro. Ini kita coba cek sama ya. Ini untuk yang lama karena pisletnya memang sudah kemakan ini ya, jadi saat terpasang di rumah roller itu longgar. Baik Kang Bro, untuk ramplet dan pisletnya ini akan saya gunakan yang lama ya untuk rampletnya. Kemudian untuk pisletnya ini juga saya gunakan yang lama, karena ternyata setelah saya cek Kang Bro, bagian pislet yang baru bawaan dari merek Indopart dengan yang ori ini saya bandingkan ya. Jadi di sini itu nampak Kang Bro, untuk kondisi bawaan dari Indopart itu terlalu lebar Kang Bro. Jadi saat terpasang di bagian rumah roller, tiang rumah roller ini terlalu longgar Kang Bro. Bisa diperhatikan ya. Nah ini tuh longgar banget ya. Jadi saya akan gunakan yang bawaan, meskipun ini agak longgar, nanti akan saya bantu pakai pengganjal ya. Nah ini saya akan ganjel nanti. Kemudian rampletnya yang lama juga saya gunakan kembali, karena sepertinya untuk yang baru tuh dari sudah terlihat ya secara fisik, saya masih gunakan yang lama saja. Dan ini nanti akan saya ganjel ya untuk pisletnya supaya lebih rapat aja. Nah, ini pengganjalannya seperti ya, saya gunakan plat ya. Oke, sekarang kita masukkan. Dari ketiganya ya ganjil semua. Oke, selanjutnya kita cek Kang Bro. Nah, ini enggak terlalu longgar banget kayak tadi ya, mendingan ini, bisa diperhatikan ya, tidak terlalu longgar. Soalnya ini kalau terlalu longgar, pislet ini terlalu longgar saat terpasang di tiang rumah roller ini Kang Bro, itu saat habis akselerasi turun gas, kemudian saat RPM turun itu timbul suara tek 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 tek, tek seperti itu Kang Bro, kalau ini longgar ya. Jadi ini saya gunakan ramplet yang lama, juga pisletnya yang lama, cuma saya tambahkan pengganjal saja ya. Ingat ganjelnya itu pakai plat ya. Oke, seperti ini. Nah sekarang kita tinggal pasang ke as kruk as. Jangan lupa ini dikasih grease dulu ya, tipis-tipis. Oke. Dilap ya kalau misalkan ada sisa-sisa.
pasang. Oke. Nah, untuk pemasangan fan belt ini arah muternya kemana ini bebas sebenarnya Kang Bro. Kalau saya sih biasanya ini ya, yang penting bisa kebaca aja ini. Dari arah posisi seperti ini bisa kita baca untuk kode-kodenya K44. Sebenarnya bolak-balik sih bisa saja, tapi saya suka seperti ini. Selanjutnya pasang kapas depan. Oke, untuk bagian puli sekunder kita kasih grease dalamnya sana ya, agak banyak gak apa-apa. Kemudian bagian lahar bambu kita kasih juga. Sisanya kita kasih ke asnya sini. Ini untuk bagian mangkoknya sudah dibersihkan ya, tinggal pasang saja. Oke, selanjutnya kita coba nyalakan Kang Bro. Nah, jadi suaranya seperti itu ya. Untuk suara kemerseknya itu enggak ada. Suara kemersek itu biasanya timbul dari fan belt yang sudah keras Kang Bro. Namun perlu disadari kondisi fan belt baru seperti ini itu masih ada licin-licinnya Kang Bro. Ya. Nanti kalau sudah dipakai biasanya untuk seperti lapisan lilin seperti itu loh Kang Bro. Nanti kalau beberapa hari digunakan biasanya akan kering sendiri, hilang sendiri. Suaranya halus ya. Sekarang kita coba naikkan untuk RPM-nya. Suara klotok-klotoknya juga nggak ada ya saat disentak gasnya. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang untuk penutup CVT-nya.
Baik Kang Bro, kita buat kesimpulan video kali ini ya. Jadi untuk masalah suara kasar di bagian CVT motor ini ditimbulkan dari suara ini ya. Rumah roller yang sudah kemakan, sudah blok ya. Ini kemudian bagian ramplet tadi juga terlalu longgar saat terpasang di tiang ini. Selanjutnya untuk masalah berikutnya yaitu masalah tenaga loyo Kang Bro. Nah ini ya untuk bagian rumah roller yang sudah blok seperti ini juga mengurangi tenaga Kang Bro. Kemudian bagian kampas prodo atau kampas gandanya itu juga tadi sudah tipis. Kemudian fan bell yang sudah keras itu juga sudah kita lakukan penggantian. Jadi ada beberapa titik untuk masalah tenaga ini drop Kang Bro. Pertama di bagian fan bell yang sudah mengeras, kemudian di bagian kampas ganda yang sudah tipis, kemudian rumah roller yang sudah kemakan. Jadi itu yang menyebabkan tenaga motor ini terasa loyo. Ya. Di sisi lain selain tenaga loyo, untuk kondisi yang sudah koclak seperti ini, bagian rumah roller itu juga menimbulkan suara tek 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 tek, tek seperti itu saat turun gas Kang Bro. Dan saat disentak pun juga timbul suara kemeletak. Jadi seperti itu ya untuk kesimpulan video kali ini, dilakukan beberapa penggantian part di wilayah komponen-komponen CVT dengan harapan suara mesin lebih halus dan juga tenaga nanti akan lebih meningkat. Namun perlu saya sampaikan Kang Bro, biasanya untuk penggantian V-bel yang baru seperti ini itu untuk beberapa hari dipakai itu masih terasa kayak ada selip. Itu karena untuk V-bel yang baru di sini itu masih ada semacam kayak lapisan kayak pelumas Kang Bro. Sebenarnya bisa langsung kita siasati dengan kita cuci menggunakan deterjen sampai bersih ya. Itu agak mending, tidak terjadi slip ya. Jadi ini tadi langsung saya pasang saja, mengingat waktu yang harus cepat selesai untuk pengerjaan motornya. Jadi langsung saya pasang, mungkin untuk beberapa hari pemakaian ke depan tenaga belum sepenuhnya ya terjadi apa istilahnya peningkatan yang signifikan. Namun untuk beberapa hari ke depan pasti akan lebih sempurna untuk tenaganya. Oke, untuk videonya sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.